Ada yang bertanya, bahkan bukan hanya sekedar bertanya, tapi mempertanyakan, apakah ada hak ulama untuk memfatwakan kepada umat atau memberikan maklumat? Jangan dahulu datang salat berjamaah ke masjid. Dan kaum muslimin telah punya uzur untuk takhalluf, untuk tidak hadir berjumat. Apakah ada hak ulama untuk itu? Kalau hanya sekedar bertanya atau ingin mendapatkan ilmu tentang alasan-alasan ulama memberikan fatwa, alhamdulillah. Namun kalau mempertanyakan tanpa ilmu, bahkan sampai menelisik niat yang tidak mungkin diketahui oleh seseorang apa yang ada di dalam hati orang lain, sampai menuduh bahwa ada niat buruk dari ulama, ingin menjauhkan umat dari masjid, niat buruk dari ulama, bahwa mereka ingin mencelakai umat Islam. Hal seperti ini suatu hal yang menyedihkan muncul di tengah kaum muslimin di dalam kondisi yang seperti sekarang ini, di mana wabah COVID-19 ini tidak semakin menurun, tetapi dari hari ke hari kita mendengarkan sedang menaik, dan kita tentu tidak menginginkan masalah ini mengarah kepada yang lebih buruk, walaupun kita tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi esok hari. Wahai kaum muslimin, perkara melakukan salat jamaah di masjid dan menunaikan salat Jumat, para ulama bukanlah orang-orang yang jauh dari amalan tersebut. Bahkan mereka lah yang memimpin ibadah itu. Mereka yang menjadi imam, mereka yang menjadi khatib, dan mereka yang selama ini memimpin umat untuk menunaikan ibadah yang berjamaah, termasuk juga menunaikan salat Jumat. Mereka bukanlah orang-orang yang tidak tahu tentang kewajiban fardu Jumat. Mereka bukanlah orang-orang yang tidak tahu bahwa menyelenggarakan Jumat itu adalah kewajiban. Namun berbagai pertimbangan tentang syarat-syarat dilakukannya salat berjamaah di masjid dan syarat-syarat ditunaikannya Jumat di suatu negeri, tentu telah mereka pelajari berpuluh-puluh tahun lamanya dan telah termaktub di dalam pembahasan para ulama dalam berbagai mazhab fikih. Sebenarnya kaum muslimin sudah tahu selama ini bahwa ada uzur-uzur yang dipandang sebagai uzur syar'i, artinya sebagai alasan yang sah untuk dijadikan alasan dalam syariat Islam bagi seseorang untuk tidak hadir ke rumah Allah berjamaah, untuk tidak datang menunaikan salat Jumat. Itu sudah menjadi pengetahuan umum sebenarnya. Ada orang yang dalam kondisi sakit, dia memiliki uzur untuk tidak hadir menunaikan ibadah Jumat. Ada orang dalam keadaan bermusafir, juga tidak ada kewajiban melekat padanya. Nah, dengan alasan-alasan seperti itu, sebenarnya umat sudah memahami bahwa apabila orang atau seseorang telah tertimpa oleh suatu wabah, dan wabah itu menular, telah dijelaskan oleh orang-orang yang ahli di bidang, wabah ini akan menular kalau seseorang itu berada di tengah jamaah. Begitu juga kondisi fisiknya juga
berbahaya kalau dia terus melakukan aktivitas. Nah, apabila orang tersebut dalam keadaan seperti itu, apakah suatu hal yang aneh kalau ulama memfatwakan orang tersebut telah memiliki uzur syar'i untuk tidak hadir ke rumah Allah? Bukankah hadis-hadis Nabi telah menjelaskan bahwa di antara uzur seseorang bisa untuk tidak datang menunaikan ibadah salat berjamaah adalah marad dan khauf, sakit dan takut. Nah, apakah sakit seperti ini tidak bisa menjadi alasan untuk mengatakan seseorang kepada seseorang bahwa saudara telah memiliki uzur untuk tidak hadir menunaikan salat berjamaah dan melakukan salat Jumat? Itu dari sisi diri ini. Bagaimana kalau seandainya penyakit yang dia idap itu atau yang menimpanya dalam kajian para ahli akan menular kepada orang lain, terutama dalam kondisi seperti sekarang. Kita tahu bahwa penularan virus ini begitu berbahaya. Apakah tidak ada hak ulama untuk mengatakan bahwa saudara tidak boleh hadir karena keberadaan saudara di tempat ini akan membawa bahaya, darar, mudarat kepada jamaah yang lain? Apakah terlalu rumit memahami fatwa yang demikian? Nah, sekarang ada persoalan yang paling mendasar, yaitu orang-orang yang terpapar oleh virus corona ini ternyata mayoritas tidak menunjukkan gejala-gejala klinis, tidak menunjukkan gejala-gejala yang bisa terlihat. Bahkan orang tersebut seperti tidak terdampak atau terpapar sama sekali. Badannya sehat. Bahkan tidak sedikit orang seperti ini umurnya masih muda, tidak ada tampak tanda-tanda. Namun orang itu telah membawa virus itu dan bisa menyebarkan kepada yang lain. Informasi itu telah kita terima dari orang-orang yang ahli di bidang itu dan telah mengingatkan kepada kita semua. Apakah kita tidak boleh mengambil informasi tersebut dan mengambil langkah-langkah ikhtiar, bukan hanya sekedar waham atau sekedar dibuai oleh rasa takut yang tidak beralasan atau kecemasan yang tidak punya dalil dan tidak punya alasan? Tidak. Kita melihat data statistik dari hari ke hari, bagaimana penyebaran, dan kita juga mendapatkan informasi dari berbagai negara yang terlambat mengantisipasinya. Apakah tidak patut dalam hal ini ulama mengambil kaedah darul mafasid muqaddam al-jabil ala jalbil masalih, menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari meraih kemaslahatan? Nah, dari sisi kajian maslahah jelas bahwa langkah-langkah yang diambil oleh ulama adalah untuk kemaslahatan umat. Dan itulah yang menjadi tujuan sebenarnya turunnya ajaran syariat Islam, untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Nah, apakah kemaslahatan yang seperti itu bisa dituduhkan kepada ulama bahwa mereka meletakkan pertimbangan fatwa mereka kepada hawa nafsu? Mari kita renungkan dengan baik. Kemaslahatan seperti itu tidaklah berdiri sendiri, tetapi ditopang oleh dalil-dalil dari nusus, nas-nas yang menunjukkan bagaimana sesuatu yang akan menimbulkan mudarat kepada jamaah mesti dihentikan. Di antaranya adalah ketika orang yang datang
membawa bau yang tidak sedap, seperti yang terjadi pada masa Umar bin Al-Khattab. Umar mengingatkan bahwa ketika ada orang yang memakan bawang merah dan bawang putih mentah datang berjamaah dengan bau aroma yang tidak sedap, Umar mengingatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dua buah-buahan itu adalah buah-buahan yang tidak sedap baunya. Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang seperti itu dikeluarkan dari masjid ke arah Baqi'. Berarti dikeluarkan dari dalam masjid, bahkan kalau diletakkan di Baqi' dari peta kota Madinah awal, berarti orang itu berada di luar malah dinding kota. Bila demikian adanya, mana yang lebih berbahaya dan lebih berat? Bau yang tidak sedap dibandingkan virus yang bisa mematikan dan merusak tubuh manusia. Nah, sekarang bagaimana kondisi yang terjadi hari ini? Virus itu tidak terdeteksi begitu mudah. Membutuhkan proses untuk mengetahui apakah seseorang itu positif atau tidak positif. Nah, sedangkan di sisi lain, ini sudah menjadi wabah, di mana terbukti dari hari ke hari tingkat orang yang telah masuk dalam kategori orang yang sedang diawasi, bahkan pasien yang sudah dalam pengawasan, bahkan yang sudah positif, bahkan yang meninggal. Sampai hari ini datanya tidak menurun. Grafiknya naik terus. Dan kita tahu di antara faktor utama penyebab terjadinya penyebaran ini adalah berkumpulnya orang banyak. Di antara mereka sangat mungkin menjadi carrier, menjadi pembawa virus itu. Nah, apakah kekhawatiran seperti itu dengan kondisi real seperti sekarang dan data yang telah kita dengar setiap hari masih dianggap sebagai dugaan-dugaan semata? Saya melihat kalau masih kita anggap ini hanya sekedar khayal atau sebatas waham, bukan lagi suatu pertimbangan, memang masih dalam tingkat perkiraan, tapi bukan sebatas waham atau khayal, tapi pertimbangan yang sudah memiliki alasan-alasan yang kuat sehingga sudah bisa dibangun hukum di atas itu. Nah, kaum muslimin, renungkanlah ini. Berbagai pertimbangan tentang uzur urus syara, berbagai pertimbangan tentang bagaimana kemaslahatan umat harus dijaga, nyawa harus dipelihara. Ada satu hal yang saya baca komentar dari seseorang yang juga dikatakan seorang yang alim. Kemaslahatan agama harus lebih didahulukan dibandingkan dengan kemaslahatan nyawa. Menjaga agama, hifzuddin muqaddam, didahulukan daripada menjaga jiwa. Benar, secara umum demikianlah adanya. Tapi ingat, tidak dalam seluruh keadaan. Terkadang menjaga nyawa dikedepankan. Seperti kasus Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir mengadu kepada Nabi dalam keadaan cemas. Halaktu ya Rasulullah. Saya telah binasa ya Rasul. Kata Rasulullah, kenapa? Karena saya berikan kepada orang-orang musyrik itu kalimat yang mereka idam-idamkan, yang mereka inginkan. Yaitu kalimat yang menunjukkan bahwa dia meninggalkan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Tapi apakah Nabi SAW mengatakan bahwa nyawamu tidak berharga, kalimat imanmu yang mesti harus kamu pertahankan? Kan bukan demikian Rasulullah SAW berkata. Nabi bertanya, wa kaifa, bagaimana qalbuka ya Ammar, hati engkau bagaimana wahai Ammar? Ammar berkata, mutmainnan bil iman ya Rasulullah, penuh dengan keimanan, tenang di dalam iman, tidak ada keraguan. Nah, kata Nabi, kalau mereka datang lagi, katakan lagi yang seperti itu. Nah, bagaimana keadaan seperti ini? Jadi,
Jangan kita terapkan hukum-hukum normal kepada hukum-hukum dalam kondisi normal, kemudian kita pakaikan kepada kondisi-kondisi yang tidak normal atau dalam kondisi yang di luar kebiasaan seperti kondisi darurat saat sekarang ini. Nah, saya mengajak kita semua, walaupun tidak semua alasan saya sampaikan, tapi renungkanlah bahwa ulama telah mempertimbangkan banyak aspek. Termasuk juga di antara yang penting yang harus difahami oleh umat. Apalagi untuk Sumatera Barat. Apabila kondisi Sumatera Barat ini mengarah ke arah yang lebih buruk, la qadarallah. Apabila mengarah ke arah yang lebih buruk, la qadarallah. Bukan hanya bahaya dari virus ini yang perlu dipertimbangkan dalam mengambil sikap, tetapi adalah kesiapan kita di dalam mengantisipasi itu semua. Dari sisi ikhtiar, ketahuilah bahwa fasilitas medis kita, tenaga medis kita bisa kewalahan dan cenderung seperti itu dari fakta yang ada tidak akan sanggup menghadapi kondisi apabila menjadi lebih buruk. Nah, apakah kita akan hantarkan umat Islam di Sumatera Barat ini ke dalam kondisi yang tidak sanggup kita membayangkannya? Seperti ungkapan sebagian orang, apakah kita akan mengali kubur massal untuk masyarakat kita karena kelalaian kita di dalam mengantisipasi semua ini? Karena itu, wahai kaum muslimin, saya ajak kita, mari kita perkuat iman kita, kita perkokoh prinsip keimanan kita, tapi kita lakukan pula ikhtiar-ikhtiar yang patut kita lakukan. Perkara beribadah, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Apakah dengan tidak berjumat atau tidak datang kita ke rumah Allah berarti kita berhenti beribadah? Apakah berarti ulama telah menutup atau melarang orang untuk datang ke masjid? Kemudian ulama patut dicaci maki karena fatwa tersebut, maklumat tersebut. Nah, nanti kita akan jelaskan perkara ini. Sampai di sini mudah-mudahan bisa kita maklumi.